Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Anissa Armadani, saya Irma Ratna Fitriani, Kotrun Nadawi Diarti Puspa, Azin Huril Aini akan menjelaskan materi mengenai penganggaran dalam pendidikan. Materi yang pertama mengenai konsep penganggaran pendidikan. Ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian penganggaran pendidikan. Yang kedua, karakteristik penganggaran pendidikan. Yang ketiga, fungsi penganggaran pendidikan. Dan yang keempat, prinsip-prinsip penganggaran pendidikan. Yang pertama, pengertian penganggaran pendidikan. Anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang akan digunakan untuk suatu kegiatan yang telah disusun dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, karakteristik penganggaran pendidikan. Yang pertama, biaya pendidikan akan selalu naik, dan dalam perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit kos, yaitu unit kos lengkap dan unit kos setengah lengkap. Yang kedua, biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Yang ketiga, unit kos pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Yang keempat, unit kos pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Saya Anissa Armadani akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi penganggaran pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran dapat mengendalikan pengeluaran yang berlebihan atau pemborosan, serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien, dan tidak efektif sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Sebagai alat koordinasi, anggaran merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Sebagai alat komunikasi, anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja supaya tidak terjadi tumpang tindih. Yang ketiga, sebagai alat penilaian kerja. Sebagai alat penilaian kerja, anggaran merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran kepada perusahaan sebagai pemberi wewenang. Fungsi yang keempat, sebagai alat pemotivasi. Sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip penganggaran pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu transparansi. Transparansi berarti keterbukaan. Di dalam lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Prinsip yang terakhir yaitu efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan hasil suatu kegiatan. Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Saya Kotrun Nadawi Diarti Puspa Salsabila akan menjelaskan tentang penentuan standarisasi penganggaran pendidikan. Jika skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan sudah diketahui, langkah selanjutnya ialah
menentukan standarisasi yang berkaitan dengan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Saya Azin Huril Aini dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang bentuk-bentuk penganggaran pendidikan. Anggaran pendidikan terdiri dari berbagai bentuk, seperti dijelaskan Imron M.J. 2016, antara lain, yang pertama, anggaran butir per butir, yang kedua, anggaran program, yang ketiga, anggaran berdasarkan hasil. Dalam buku lain, disebutkan bahwa bentuk-bentuk desain anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran berbasis item. Yang kedua, sistem anggaran program. Yang ketiga, anggaran berbasis nol. Yang keempat, anggaran inkremental. Yang kelima, sistem anggaran kombinasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.